Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Perkenalkan, nama saya Kafila Azahra dengan nomor NIM 2041050200061 dari Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan memberi video tanggapan yang telah Bapak berikan yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, langsung saja. Saya di sini akan memberikan penjelasan secara singkat dari apa yang saya tangkap. Yang pertama, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Kemudian tujuan kebijakan fiskal ada 5. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga. Yang keempat, mendorong laju investasi. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Sekarang melihat dari jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif, yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi, seperti misalnya pemerintah memberikan subsidi, memberikan bantuan tunai kepada masyarakat. Yang kedua, kontraksional, yaitu pengetahuan di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah meningkatkan pendapatan, seperti misalnya pemerintah akan meningkatkan persentase pajak yang dulunya 3% naik menjadi 5%. Selanjutnya, komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Jadi, jika pemerintah ingin mendapatkan pendapatan yang tinggi, maka pajaknya harus lebih tinggi juga. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Jadi, pemerintah akan mengatur tentang pengeluaran pemerintah entah volume besar atau volume kecil. Ketika pemerintah mendapatkan pendapatan banyak, tetapi pendapatan pemerintah kecil, karena misalnya pendapatan dari pajak kecil, maka pemerintah berpikir pengeluaran lebih ketat dan lebih sedikit. Yang ketiga, kebijakan investasi dan diinvestasi. Jadi, gimana pemerintah mendorong investasi, memberikan pinjaman pada usaha-usaha tertentu supaya nanti bisa investasi. Yang keempat, pengelolaan hutang atau surplus. Jadi, pemerintah berpikir jika pendapatan pemerintah lebih tinggi belanja, maka terjadi surplus. Maka pemerintah dengan mudah mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan pemerintah dan untuk menggerakkan ekonomi, menanggulangi pengangguran. Selanjutnya, instrumen kebijakan pemerintah ada 6. Anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, stabilitas anggaran otomatis, dan pengelolaan anggaran. Selanjutnya, saya akan membahas fungsi kebijakan fiskal. Apa sih fungsinya? Kenapa sih juga harus ada fungsinya? Baik, langsung saja. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Jadi, bagaimana pemerintah mengalokasikan pendapatan pengeluaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilitasi. Yang terakhir, pembangunan. Kemudian, ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai dengan pendapatan, sehingga jarang sekali terjadi defisit anggaran. Sistem pajak profesional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan pada jumlah barang. Selanjutnya, fungsi kebijakan ekonomi fiskal dalam Islam diantaranya yang pertama, memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Kedua, perumusan pelaksanaan terhadap kebijakan kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.
Yang terakhir, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ada 7. Zizyah, mukorimah, faih, zakat, koroj, nawaib, dan yang terakhir amwal fahla. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.